Gimana Bu Desi juga? Alhamdulillah sehat. Iya. Iya. Bagaimana besok sudah siap untuk pembelajaran? Insya Allah siap. Oh, iya. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebelum Pak Jai nanti mengadakan praktik pembelajaran di kelas. Siap, insya Allah siap. Bagaimana nih perasaannya mau praktik besok? Nah, di awal lumayan sih agak deg-degan ya. Iya. Karena kalau biasanya kan pembelajaran tidak diobservasi ya. Besok akan diobservasi oleh Ibu Desi gitu dah. Mudah-mudahan lancar. Iya, amin. Nah, tujuan pembelajarannya nanti itu apa Pak? Ya, besok insya Allah saya akan mengajar di kelas 9B ya. Pembelajarannya materinya tentang perubahan sosial budaya. Untuk tujuan pembelajarannya diharapkan siswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi ya peran dan fungsi perubahan sosial budaya. Oh, iya, bagus. Nah, nanti strategi apa nih yang sudah Bapak persiapkan? Untuk strateginya, insya Allah lah saya akan melaksanakan sesuai LPP ya yang sudah saya buat. Itu saya akan menerapkan diskusi gitu ya supaya lebih menarik lah, karena terus terang kalau pembelajaran IPS itu mungkin materinya kompleks lah, kalau kita ceramah saja ini membosankan gitu ya. Insya Allah akan diskusi juga. Oh iya. Nah, selain diskusi apa lagi supaya menarik minat siswa nih? Jadi kebetulan kan kalau sekarang harus ada pembelajaran yang sosial emosional juga harus Iya. dikembangkan gitu Iya, ya. betul, Jadi betul. diselingi lah dengan ice breaking dan ya supaya lebih menarik lah. Oh iya, bagus nih. Nah, kalau Bapak bisa lihat nih, skala anak-anak untuk pembelajaran ini ada di angka berapa nih? Kalau dilihat ya mungkin untuk sekitaran 80-an mah bisa lah 80 skala anak-anaknya, karena sudah sedikit lebih memahami. Kemarin juga ketika hari Senin dilaksanakan pembelajaran sudah lumayan gitu. Tadi kan sudah ada ya, Bapak sudah mempersiapkan strateginya, Ya. pembelajarannya, ya itu sudah bagus ya. Jadi nanti pas pelaksanaannya itu ada apa saja nanti Bapak mempersiapkan bahan pembelajarannya? Betul. Jadi supaya lebih menarik ya, insya Allah nanti saya sudah menyiapkan ada medianya, poin-poinnya sudah siap ya. Kemudian ya alat-alatnya juga sudah insya Allah disiapkan lah, seperti LCD proyektor, kemudian LKPD yang paling penting gitu terakhir, supaya siswa nanti ketika diskusi kelompok ada yang bisa dikerjakan oleh mereka. Bagus sekali Pak ya. Nah nanti pelaksanaannya mau kapan? Besok atau kapan? Insya Allah besok lah, insya Allah pada jam ke-1 dan ke-2. Ya. Semoga lancar ya Pak ya, semangat terus. Amin, amin. Ya. Sampai ketemu lagi besok. Siap, insya Ya, Allah. sehat selalu. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Senyum ya. Oke, bahagia tidak? Bahagia. Masih semangat? Masih. Oke, walaupun jam terakhir, semoga kalian semua tetap semangat ya. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya ya. Baiklah, sebelum kita lanjut, coba Adil pimpin dulu berdoa. Silakan Adil. Belum belajar mana kita berdoa, doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Adil sudah memimpin doa. Ya, untuk kita sepakati pembelajaran hari ini, tolong nanti kita berdiskusi ya, jangan jangan sambil bergurau ya. Siap ya? Siap, semangat. Ya, gitu. Sekarang kita akan
relax dulu lah. Tadi capek. Tadi pelajaran apa tadi? Olahraga ya? Setelah olahraga pasti capek. Sekarang di kelas jam terakhir. Coba tangannya di atas meja semua. Kita relax dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan dengan pelan-pelan juga. Alhamdulillah. Long tidak? Ya, relax. Relax. Semangat ya hari ini. Kalian kan kemarin telah sedikit membahas mengenai perubahan sosial. Coba di lingkungan kamu ada tidak yang berubah? Ada. Apa contohnya? Teknologi berubah. Oke, bagus. Ini namanya Silva ya? Ya, dari kelas 9B. Terima kasih. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materinya. Kita nonton dulu tayangan video nih. Sudah Bapak siapkan pelajaran IPS kelas 9 tentang perubahan sosial budaya. Setelah ini nanti kita akan berdiskusi ya, membahas materi yang nanti kita tonton bersama-sama. Sudah siap? Siap. Siap ya. Nah, mulai bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi perubahan sosial budaya. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan perubahan kehidupan sosial budaya. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Seorang Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial adalah budaya yang menjadikan perubahan struktur dan fungsi sosial, jadi secara otomatis mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda tergantung dari bentuk atau tidaknya suatu masyarakat. Masyarakat yang miskin akan mengalami perubahan sosial budaya yang lebih cepat dibandingkan perubahan pada masyarakat padat. Oke, setelah kita menonton tayangan ini, selanjutnya silahkan berkelompok. Kelompoknya sesuai yang kemarin sudah dibentuk ya. Sudah ada berapa kelompoknya? Nah, silahkan berkelompok. Nanti Bapak akan memberikan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Silahkan kelompoknya.
Oke, presentasinya satu orang sajalah ya, satu kelompok bela. Oke, buat sana. Ada. yang merencanakan oh ya Nah, alhamdulillah ya diskusinya sudah selesai ya. Nah, sebelum nanti presentasi ke depan, nanti ada perwakilan dari masing-masing kelompok. Supaya kita semangat lagi, kita ice breaking dulu. Tahu tepuk semangat? Nah, coba kita mulai. 1, 2, 3. Semangat. Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Baik, untuk selanjutnya setelah tadi kalian berdiskusi dengan sangat fokus dan teliti, kelihatannya ya Bapak perhatikan. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Perkenalkan diri dan anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Silva, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota Abdulati, Abdul Magani, Abdulati dan Abdul. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Untuk perubahan sosial budaya evolusi dan revolusi. Contohnya, contoh revolusi yaitu pembajakan sawah yang dulunya menggunakan lembu sekarang menggunakan traktor. Dan contoh revolusi itu gempa. Yang kedua, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Untuk perubahan sosial budaya pengaruhnya kecil. Contohnya adalah model pakaian. Yang ketiga, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Bentuk perubahan sosial budaya yang direncanakan. Contohnya adalah pembangunan tol. Yang
sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk ya, tuh. Ya, baiklah, setelah tadi presentasinya yang sangat bagus dari setiap kelompok ya, dari kelompok 1 sampai 5, Bapak ucapkan terima kasih banyak ya sudah membantu untuk menyelesaikan apa tadi materi tentang perubahan sosial budaya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada 3 ya bentuk perubahan itu. Satu dilihat dari waktunya, yang kedua dilihat dari apa perencanaannya, yang terakhir tadi dari perencanaan ya, kemudian waktu, satu lagi apa pengaruh. Kalau model pakaian berarti masuknya kemana itu? Pengaruhnya yang kecil. Oke ya, barangkali untuk materi bentuk perubahan sosial budaya Bapak cukupkan sampai di sini saja, tapi tolong ke depan tugasnya membuat clipping. Cari gambar dari internet, dari koran, dari majalah seputar perubahan sosial budaya. Misalnya nemu di jalan ada koran gambar gunung meletus, tempel beri judul, tempel di kertas HPS ya. Judulnya misalnya perubahan yang cepat. Ada nemu model rambut nih seperti model Adil yang gampang sudah modelnya foto, bisa saja foto Adil, foto tempel. Ini perubahan yang pengaruhnya kecil. Paham semuanya? Senang sekali hari ini? Alhamdulillah ya, terima kasih. Sampai berjumpa lagi pertemuan mendatang. Terakhir kita tutup saja dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Desi selaku CGP angkatan 8 dari SNPN Negeri 1 Subang akan melaksanakan kegiatan coaching dan kegiatan sejawat Pak Zainuddin, di mana sebelumnya telah melaksanakan kegiatan observasi pada hari Jumat tanggal 15 September, melanjutkan observasi kelasnya itu hari Jumat juga tanggal 22 September, dan sekarang pasca observasi dilaksanakan pada kegiatan PI ke-5 pada hari Kamis tanggal 19 Oktober. Adapun yang seperti yang telah diketahui oleh CGP bahwa kegiatan coaching ini adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk menjalankan perannya gitu ya. Nah, di sini dalam kegiatan coaching ini ada 3 unsur atau 3 prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan coaching, yaitu prinsip kemintaan, kedua prinsip setara, yang ketiga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dari 3 prinsip itu dijabarkan menjadi 8 kriteria. Di antaranya, 1, tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Jadi Pak Zainuddin itu menetapkan tujuannya coaching ini seperti apa. Yang kedua, tidak menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada rekan sejawat pada saat dimintai saran, berbagi pengalaman. Yang ketiga, ketetapan terjadi 2 arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Berarti untuk Pak Jaya nanti yang lebih banyak berbicara terkait dengan proses coaching yang disampaikan oleh Bu Desi. Terus yang keempat, mendengarkan, mengulang, merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Yang kelima, pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, bukan menunjukkan begitu, sehingga digali, diidentifikasi. Yang keenam, percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Nah, yang ketujuh, tindak lanjut konkret ini berasal dari rekan sejawat sendiri. Jadi masalah yang dihadapi oleh Pak Zainuddin ini, solusinya juga akan dilakukan kembali oleh Pak Zainuddin. Dan terakhir, percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi itu kriteria yang menjadi unsur penilaian di rubrik
pada saat pendampingan individu yang kelima, khususnya di SMPN 1 Subang, Kabupaten Kuningan. Nah, untuk proses coachingnya, mangga pada CGP Desi untuk melaksanakan coaching pada Hans Jawat pada hal ini yaitu Pak Jenny. Begitu dipersilakan. Terima kasih. Baik. Oke. Assalamualaikum Pak Jai. Waalaikumsalam, Bu Apa Desi. kabar nih? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Desi? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan ngobrol sesuai dengan kemarin Bapak sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Boleh, Pak? Bagaimana nih Pak kemarin pelaksanaannya lancar? Alhamdulillah Bu Desi ya, kita bertemu ya di awal observasi, kemudian saya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diobservasi oleh Bu Desi. Alhamdulillah pembelajaran yang saya laksanakan lancar lah, anak-anak bisa aktif ya, kemudian bisa menggali potensinya. Kebetulan materi yang dibahas tentang perubahan sosial budaya lah, jadi itu menarik lah untuk dibahas. Kemarin kan area pengembangannya ya supaya anak-anak itu bisa menganalisis ya, tentang perubahan sosial budaya. Bagaimana kemarin hasil apa pembelajarannya? Refleksi yang bisa Bapak ambil? Jadi alhamdulillah ya lancar, kemudian anak-anak juga semangat dan aktif lah, kita presentasi, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan hasil diskusinya juga lancar gitu ya, ada keberanian. Biasanya pasti tidak mau bertanya, memberikan umpan balik, jadi sudah dipahami lah, mereka bisa menjelaskan, mengidentifikasi mana peran dan fungsi dari perubahan sosial budaya. Sudah bagus ya. Sudah bagus, alhamdulillah. Berarti skornya dari yang kemarin naik atau? Alhamdulillah ada penaikan ya, kemarin waktu kita praobservasi skalanya masih sekitaran 7 lah, 7. Sekarang sudah meningkat lah ke hampir 85-an ya, alhamdulillah peningkatan. Iya. Saya lihat kemarin juga Bapak sangat antusias ya, anak-anak juga alhamdulillah sangat antusias. Nah, kira-kira kekuatan apa lagi kemarin yang Bapak lihat dari pembelajaran itu? Kekuatannya ya, jadi kebetulan saya juga menerapkan metode ya, dan medianya yang lebih menarik itu ada tayangan, kemudian disertai juga ada tayangan dari video ya, dari YouTube tentang perubahan sosial budaya. Jadi tidak membosankan lah, menarik. Jadi dan antusias anak-anak semangat itu, walaupun ketika mengajar kebetulan pas jam terakhir gitu. Jadi setelah olahraga lemes-lemes ketika masuk IPS, tapi alhamdulillah ya gitu. Jadi dengan adanya media, dengan adanya metode yang menarik lah, lumayan menyenangkan buat anak-anak. Ya, betul Pak. Menurut saya lihat PSE-nya sudah terlihat ya, ada ice breaking-nya, Bapak Ya, itu ya. sudah bagus, anak-anak jadi Alhamdulillah. semangat. Ya. Semangat itu. Iya, nah kalau tantangannya apa tentang pembelajaran kemarin itu Pak? Tantangannya seperti ketika diskusi yang masih kelihatan anak yang aktif masih banyak yang itu saja gitu. Misalkan minggu lalu yang maju misalkan baru si Lupa atau si Habibi, minggu kemarin juga masih seputaran itu. Jadi yang lainnya belum mampu lah gitu ya, masih malu-malu. Mau digali lagi insya Allah lah ke depan gitu, mau ditingkatkan semuanya. Nah, itu bagus ya Pak ya. Nah, untuk meningkatkan hal tersebut, Bapak sudah punya gambaran apa yang akan dilakukan nanti? Ya, insya Allah ya, saya akan mencoba dengan teknik yang baru lah, dengan pembelajaran yang baru. Kebetulan untuk selanjutnya dilanjutkan dengan materinya globalisasi. Globalisasi juga menarik juga itu. Saya akan mencoba menggunakan kertas-kertas yang dicocokkan tuh ya, seperti menjodohkan atau match gitu, dengan gambar-gambar yang menarik gitu. Jadi semua ikut terlibat, semua siswa. Bagus itu Pak ya. Nah, siapa yang akan Bapak libatkan untuk melaksanakan tadi pembelajaran?
Jadi untuk selanjutnya saya juga selain berkoordinasi kolaborasi juga dengan rekan sejawat ya juga nanti dengan para siswa khususnya untuk anak kemarin 9B ya, kemudian pertemuan mendatang minggu depan masih di 9B juga tapi di jam pertama gitu kita jam terakhir, jadi siswa juga dilibatkan kemudian rekan sejawat juga. Rencananya nih, kapan akan dilaksanakan? Untuk pelajaran selanjutnya insya Allah berarti hari Senin jam ke-3 ke-4 lah, jadi di awal setelah pelaksanaan upacara bendera itu insya Allah. Nah, supaya Bapak bisa mengembangkan media dan strategi itu ada lagi nggak yang Bapak akan lakukan untuk menambah referensi? Ya, jadi untuk meningkatkannya insya Allah juga dikembangkan melalui seperti tadi metode, media dan alat-alatnya lah ya. Akan dipersiapkan lebih banyak lah, seperti nanti akan saya gunakan juga kertas-kertas post-it lah ya, supaya lebih menarik. Jadi yang mudah terlaksana mencari Pak ya. Amin, amin. Berkomitmen nih. Siap, insya Allah semoga lebih baik lagi ke depannya. Gimana perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan ini dari kemarin ya, para observasi Bapak di kelas dan sekarang observasi ini perasaannya? Ya di awal terus terang masih gugup ada perasaan deg-degan gitu ya, khawatir takut ketika pelaksanaan tidak lancar gitu di observasi. Kita ngobrol juga ketika pelaksanaan observasi alhamdulillah lancar walaupun ada kendala sedikit lah seperti gangguan alat atau jaringan gitu ya. Tapi sekarang setelah kita ngobrol lagi tentang pasca observasi yang kita setelah melakukan kegiatan dulu, perasaan saya menjadi lebih tenang gitu lah, long ya. Mudah-mudahan saya bisa lebih semangat lagi, lebih baik lagi dalam menyampaikan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Alhamdulillah, jadi dengan adanya bantuan observasi dan sekarang pas observasi saya lebih tenang di sini. Dan terus semangat ya Pak. Siap, siap. Laksanakan pembelajaran yang berpihak Pak. Amin, Dan amin. rencananya terlaksana dengan baik. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak Jaya atas waktunya. Sami-sami, Bu Ya, Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu proses coaching yang telah dilaksanakan coaching GPDC dengan rekan sejawat dengan Bapak Jayudin, diantaranya adapun umpan balik yang belajar yang bisa disampaikan pada CGP ya, secara umum kegiatan coaching berlangsung lancar dan baik, dan CGP berupaya melaksanakan coaching dengan model tertentu yang sudah diketahui oleh CGP baik di dalam modul ataupun dalam praktek karya. Terus CGP sudah berupaya menggali secara mendalam baik dari segi masalah yang dihadapi oleh rekan sejawat dan berbagai alternatif solusi yang akan dilakukan, dan CGP juga berupaya memenuhi 3 prinsip coaching, dan CGP berupaya memenuhi 8 kriteria coaching. Itu mungkin kegiatan daripada umpan balik dan peringkat praktik dari proses coaching yang dilakukan oleh CGP pada sejawat berbagai. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh rekan sejawat ini bisa terwujud sampai di pembelajaran berikutnya. Oke, selamat dan sukses kepada CGP dan rekan sejawat berbagai. Terima kasih Pak.